Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu spasial atau keruangan merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan akuisisi, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan juga penyebaran informasi kebumian. Dengan menggabungkan konsep spasial, bencana yang merugikan masyarakat sudah tentu spasial bisa memberikan konsep perencanaan yang bisa dilakukan untuk mencegah meminimalisir dampak dari bencana banjir dengan tujuan untuk menganalisis penyebab utama banjir di Kampung Aur, Gang Merdeka, Kecamatan Medan Maimun. Dalam spasial, dataran rendah merupakan suatu hamparan tanah yang luas serta memiliki tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut ialah relatif rendah dengan 200 mdpl. Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang sedang akan melintas di daerah banjir tersebut. Sehingga untuk menutup kemungkinan ketika sampai di lokasi tersebut, masyarakat yang sedang berkendara akan terjebak banjir. Informasi yang berhubungan dengan data spasial maupun non-spasial seperti nama lokasi dan alamat lokasi. Keberadaan lokasi bencana banjir di Medan ini cukup banyak. Semakin bertambah banjir lokasi sering terkena banjir membuat masyarakat khususnya yang berkendara dihadapkan kepada satu permasalahan baru, yaitu bagaimana cara untuk mengetahui titik banjir yang berada di Medan. Karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu menyajikan informasi dari titik-titik bencana tersebut, yaitu sistem informasi geografis. Merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data yang terreferensi secara spasial atau koordinat geografi. Analisis spasial. Untuk mereduksi banjir yang terjadi, perlu adanya suatu perencanaan spasial di Kecamatan Medan Maimun seperti pengaturan komposisi tata guna lahan dengan melakukan optimasi lahan melalui peningkatan penyerapan air berdasarkan koefisiensi pengaliran. Terjadi kontradiksi antara kebutuhan lahan untuk pengembangan pembangunan wilayah dengan kebutuhan lahan yang mampu menjadi penyangga air. Untuk mengatasinya, perlu suatu kajian optimasi tata guna lahan agar kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, namun juga dapat mereduksi kelebihan air yang akan berakibat banjir. Di samping itu, perlu dilakukan upaya partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholders dalam melakukan tindakan preventif terhadap bencana banjir, termasuk pelibatan dalam pengolahan sumber daya air dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya banjir maupun partisipasi terhadap mitigasi ketika terjadinya banjir. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Daya tampung sungai makin lama makin kecil akibat pendangkalan. 2. Fluktuasi debit air di antara musim penghujan dengan musim kering makin tinggi. 3. Terjadi konversi lahan pertanian dan daerah buffer alami ke lahan non pertanian dengan mengakibatkan konservasi sehingga menyebabkan rusaknya daerah tangkapan air atau catchment area. 4. Memiliki daerah lingkungan yang tidak mendukung sistem daerah aliran sungai atau DAS, yaitu seperti lingkungan kumuh membuat pemukiman di wilayah aliran sungai. Nah, dari video kali ini dapat diambil kesimpulan nih bahwasanya banjir merupakan aliran air atau genangan air yang dapat menimbulkan kerugian bagi siapa saja yang ditimpanya, baik manusia maupun benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga bisa menyebabkan kerugian. Kedatangan banjir ini juga dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, terkadang banjir juga dapat datang secara tiba-tiba karena adanya angin badai. Nah, warga-warga Kampung Aur ini mengatakan bahwa terjadi hujan lebat di daerah Hulu Brastagi dan mengalir langsung ke daerah dataran rendah yaitu Sungai Deli. Akibatnya Sungai Deli ini mengalami banjir dan juga berdampak di daerah Kampung Aur. Terima kasih.